Kedengeran nggak ya? Mas. Kedengeran? Kurang kenceng nggak? Kedengeran. Kedengeran, Kak. Ya, nanti kalau misalnya ada noise atau lagi tersendat ngomong aja ya, langsung interupsi nggak apa-apa. Ya, ini itu acara 4. Acara 4 itu tentang dioda, dioda Zener, dan power supply. Tujuan dari acara 4 itu yang pertama, mampu membuat rangkaian penyearah dengan 1 dioda, 2 dioda, dan 4 dioda. Terus yang kedua, melihat fungsi kapasitor dalam penghalus tegangan searah yang mengandung kerut. Ya, jadi itu di sini intinya tuh kita akan melihat fungsi kapasitor sebagai penghalus tegangan. Terus di sini ada regulator tegangan dengan dioda Zener, ada lagi dengan dioda Zener plus transistor, dan dengan IC regulator tegangan 7810. Nah, ini alat-alat yang digunakan di lab itu ada ini, semuanya itu tersedia di sana. Nah, untuk kita simulasi, alat-alatnya juga nggak jauh beda. Komponennya ini sama, kecuali ini papan baut sama kabel-kabel dalam penjepit. Kabel-kabel dengan penjepit, nah itu. Langsung ke praktikumnya, yang pertama itu penyearah. Nah, penyearah dengan 1 dioda. Di sini tuh, nah ini rangkaiannya. Rangkaiannya itu terdiri dari alternator, dia itu tegangannya 220, frekuensinya 50. Di sini juga ada trafo step down. Nah, kita cari yang di sekundernya itu ada 3. Terus di sini ada dioda, dan satu lagi di sini ada beban resistor. Nah, di sini ditanyakan dari bentuk grafiknya, dari rangkaian ini, grafik dari rangkaian ini, termasuk jenis apakah penyearah ini. Nah, kita langsung masuk ke Proteus. Dengan ini komponennya itu resistor sama dioda. Sebentar, cariin. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, Proteusnya kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Oke. Nah, alat yang pertama itu tadi kan ada alternator. Langsung kita masukkan aja. Cara nyarinya sama kayak kemarin. Tinggal ketikin aja keywordnya alternator. Nah, nanti ini kita double klik aja, nanti langsung muncul di komponen sini. Nah, kita rangkai. Yang kedua itu ada trafo. Nah, untuk trafo itu keywordnya itu ini transformer. Nah, kita pilih yang ini, yang tran 2P3S. Bentuknya tuh kayak gini. Kelihatan nggak ya? Aduh. Kelihatan, Kak. Siap. Oke, lanjut ya. Nah, itu langsung kita pasang aja. Kita rangkai. Nah, pertama kita cek dulu tegangan sekunder yang keluar dari trafo ini berapa. Maka dipasang voltmeter AC. Nah, pasangnya di sini. Kutub positifnya di sini dan negatifnya di sini. Nah, output yang output yang diinginkan itu di sini itu 24 volt. Nah, sebelumnya diatur dulu alternatornya. Amplitudenya itu tadi mintanya 220. Terus frekuensinya 50.
Nah, coba kita run di sini. Nah, untuk hasilnya kan di sini belum 24 volt. Gimana cara ngerubahnya? Cara ngerubahnya itu kita ke sini, kita ubah primary induktansinya atau secondary induktansinya. Oh ya, di sini tuh ada komponen-komponen dari transistor itu. Nah, di sini tuh kita mengubah induktansi primernya. Itu menggunakan rumus. Sebelumnya rumusnya itu nah, rumus ini kelihatan nggak ya yang di foto ini? Kelihatan Mas, kelihatan. Siap. Nah, di sini tuh ada rumus buat nyari tegangan primer atau tegangan sekunder. Ini juga bisa nyari banyak liritan primer dan liritan sekunder. Di sini juga ada arusnya, bisa nyari. Nah, kita tuh, oh iya, ini ada penurunan rumusnya. Nah, rumusnya tuh diturunin dari ini, terus dimasukin jadi ada induktansi primer dan induktansi sekunder. Kita langsung rumus jadinya aja. Di sini kita tahu tegangan primernya dan tegangan sekundernya. Lalu di sini yang dicari itu induktansi primer dan induktansi sekunder. Oh iya, induktansi sekundernya kita tetapin aja, dia tetap 1 Henry. Nah, dicari induktansi primernya 220 dibagi 24, terus dikali 1, hasilnya tuh ini. Nah, ini kita akarnya ini pindah jadi kuadrat. Dan didapat induktansi primernya itu 84 Henry. Langsung kita masukkan aja ke Proteusnya. Nah, di sini kita ganti primary induktansinya menjadi 84 Henry. Coba di run. Oh. Nah, hasilnya kurang lebih itu 24 volt. Jadi gitu caranya untuk menurunkan tegangan menggunakan trafo. Kita lanjut merangkai. Sebentar. Oh, enggak ada. Nah, tadi tuh rangkaiannya tuh yang dibutuhin kan ada dioda sama resistor. Nah, ini diodanya udah ada. Keywordnya itu ini, diode. Langsung dimasukin aja di rangkaian seperti ini. Nah, untuk resistornya ini. Nah, langsung dihubungkan. Nah, rangkaian itu hubungnya yang atas ke diode, dari diode ke resistor, dan dari ini tengah trafo atau CT. Ini namanya tengah trafo itu namanya CT. Nah, yang ini tuh nanti yang ngasih tegangan itu cuma ujung-ujungnya doang. Ini yang di tengah itu sebagai 0 nilainya. Nah, ini coba kita run. Oh iya, tadi kan yang diminta itu kan bentuk gelombangnya, bentuk gelombang dari V-in dan V-out. Nah, di sini kita sambungkan osiloskop. Osiloskop. Nah, osiloskop dari channel A itu kita sambungin ke sebelum dioda. Nah, ini tuh sebagai V-in. Nanti itu yang akan terbaca di channel A itu sebagai V-in dari rangkaian ini. Nah, untuk mengetahui V-out-nya, kita gunakan channel B dan dipasang di sini. Nah, seperti ini rangkaiannya. Nah, coba kita run. Nah, di sini terlihat hasilnya. Oh ya, osiloskopnya kelihatan nggak ya?
Halo. Terlihat, Kak. Oke. Kelihatan, Mas. Siap. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk dari V-in. V-in itu kan di channel A. Nah, channel A itu gelombang warna kuning. Ini yang kita matikan. Nah, bentuk V-in, V inputnya itu masih berbentuk gelombang bolak-balik. Jadi itu masih untuk gelombangnya bolak-balik. Sedangkan V-out-nya, nah, V-out yang didapat itu di sini tuh ini harus setengah gelombang. Oh iya, ya ini. Nah di sini tuh hasilnya ini tuh harusnya gelombangnya cuma setengah doang. Jadi cuma ada satu gelombang dan di sini tuh itu dia tuh lurus. Sebentar di edit dulu. Pertama ya. Oh ya, ada nggak apa deh. Oh ya ada. Oh, ada. Ya udah. Sebentar. Kita sambung coba. Nggak ada. Rangkaiannya kok. Iya. Kok nggak mau ya? Oh iya ada. Ini yang rangkaian satu. Bentuknya tuh kayak gini. Nah, hasil gelombangnya itu yang tadi. Nah, di sini tuh harusnya tuh dia yang warna biru ini, dia tuh lurus. Tapi kenapa ini saya juga nggak tahu. Nanti deh dikasih gambarnya kalau ada. Nah, gelombangnya tuh kayak gini. Jadi balik ke ini lagi. Nah, nanti teman-teman di sini cantumin aja bentuk atau screenshot oscilloscope-nya. Nah, nanti dikasih tanda yang mana V-in, yang mana V-out. Dan kita jawab dulu yang ini tadi. Dari bentuk grafik, termasuk jenis apakah penyala ini. Nah, ini tuh harusnya tuh bentuknya harusnya itu dia setengah gelombang. Jadi kita di sini tuh kita isi aja jadi penyara setengah gelombang. Lanjut ke rangkaian 2. Oh iya, rangkaian 1 ada yang mau tanyain nggak ya? Rangkaian ini tadi. Kalau nggak ada lanjut aja ke rangkaian 2. Nah, ya udah kita masuk ke rangkaian 2. Rangkaian 2 itu penyearah dengan 2 dioda. Komponennya masih sama, cuman di sini dia menggunakan 2 dioda. Penempatannya itu seperti ini. Bebannya juga masih sama 470. Nah, di rangkaiannya itu, nah ini udah dirangkai. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Ada 2 dioda atas bawah sini. Nah, yang bawah ini nyambung ke sini setelah dioda ini. Lalu dia masuk. Nah, yang ditanya masih sama. V ini itu gimana bentuk gelombangnya dan V-out-nya itu seperti apa. Maka kita gunakan lagi oscilloscope. Oh iya. Di sini juga VI-nya ada 2. Yang atas dan yang bawah. Jadi bentuk gelombangnya tuh, nah, seperti ini. Untuk V-in 1, dia kan di channel A. Ini kita matikan dulu yang lain. Nah, untuk channel A, di sini dia gelombangnya masih gelombang bolak-balik. Untuk yang channel C sebagai V-in 2, di sini juga masih bolak-balik. Nah, untuk V-out-nya hasilnya seperti apa setelah ditambahkan 2 dioda ini? Nah, hasilnya itu jadi gelombang yang warna biru. Nah, dia tuh ini tuh namanya gelombang penuh. Jadi sinyal satu gelombang
di sini sambung gelombang lagi. Nah, harusnya tadi yang pertama, di situ tuh harusnya ada satu gelombang, dan setelah ini tuh dia rata, baru satu gelombang lagi. Nah, yang tadi namanya gelombang penyearah setengah gelombang. Dan untuk rangkaian kedua ini namanya tuh penyearah satu gelombang. Nah, balik ke sini kita, oh iya, ini nggak ditanya. Tanya nggak ya? Oh, ini ditanyain. Jadi, dari bentuk grafik outputnya termasuk jenis apakah penyearah ini? Yang tadi udah dibilang, ini tuh penyearah gelombang penuh. Nah, lanjut ke rangkaian nomor 3. Rangkaian nomor 3 ini, dia tuh menggunakan 4 dioda. Bentuknya seperti ini. Untuk di rangkaian Proteusnya itu kita bisa gunain salah. Nah, untuk di Proteus itu kita bisa gunain yang namanya bridge, komponen bridge. Nah, jadi yang 4 ini namanya komponen bridge. Kalau teman-teman mau nyari, itu bisa search keywordnya. Nih, yang ini. Tulisannya seperti ini, BRIDGE. Nah, dia tuh sumbernya itu dari kedua ini. Sedangkan yang tadi itu ya dari ini. Nah, untuk untuk mencari VI-nya, kita sambungkan di sini sebagai channel A. Satu lagi yang channel B itu sebagai VOUT. VOUT-nya itu kita taruh setelah bridge. Jadi setelah bridge dan sebelum resistor. Untuk hasil gelombangnya itu kayak gini. Nah, dia itu sama kayak rangkaian kedua atau rangkaian sebelumnya. Dia tuh menghasilkan gelombang penuh. Jadi dia nggak ada garis putusnya itu. Jadi dia tuh langsung gelombang, gelombang, gelombang. Nah, itu tuh namanya gelombang penuh. Kita balik lagi ke sini. Nah, nanti teman-teman bisa screenshot osiloskop yang tadi, terus ditampilin di sini ya. Nah, nama gelombangnya itu tadi kan gelombang penuh. Nah, ya kita lanjut ke rangkaian keempat. Nah, rangkaian keempat ini sama, menggunakan 4 dioda, namun dengan 2 sisi. Nah, sisinya itu seperti ini. Yang atas, dia saling berlawanan. Dan juga di sini tuh ditambahin bebannya. Bebannya ada 2. Nah, untuk bentuk rangkaiannya di Proteus, nah, seperti ini bentuknya. Jadi, dia itu menggunakan PT, yang menggunakan ketiga, keluaran sekunder dari trafo ini. Rangkaian seperti ini. Nah, untuk V-in, V-out, dia itu ada 2. V-in 1 di atas, V-out 1 dari rangkaian atasnya. Yang V-in 2 itu yang di bawah, dia itu ada di sini setelah D11, di D11 ini. Dan yang kedua itu ada V-out, V-out 2, ditaruh di resistor, dekat resistor ini, resistor 6. Bentuk gelombangnya, nah, untuk bentuk gelombangnya itu seperti ini. Yang sebagai VN 1 itu di channel A. Dia itu bentuknya masih gelombang bolak-balik. Yang di channel D sebagai VN 2 juga bentuknya masih bolak-balik. Nah, untuk outputnya itu, output dari VOUT 1, VOUT 1 itu di channel B. Nah, bentuknya itu seperti ini, gelombang penuh. Dia gelombang itu di atas seperti ini. Nah, untuk yang satunya VOUT 2, dia yang dari bawah ini. Nah, dia tuh di bawahnya, jadi itu dia mengikuti seperti itu. Untuk, nah ini secara keseluruhan tuh seperti ini gambarnya. Jadi itu dia saling mengisi. Ya.
balik ke Word. Nah, di sini kita jawab dulu dari bentuk grafik outputnya termasuk jenis apakah penyara ini. Nah, ini tuh termasuk penyara gelombang penuh. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Membandingkan keempat rangkaian penyara tadi, rangkaian mana saja yang ground outputnya menyatu dengan CT dan mana yang tidak. Nah, dari rangkaian ini tuh yang groundnya menyatu dengan CT. Nah, ini tuh CT. Yang lainnya menyatu dengan CT itu ada rangkaian 4. Rangkaian 3 itu enggak menyambung ke rangkaian, dia tuh disambungin ke ground langsung. Jadi dia enggak masuk ke rangkaian ini. Rangkaian 2 dia menggunakan ground. Di sini nyambung, dia juga pakai ini. Rangkaian 1 juga dia nyambung ke CT. Jadi kita jawab di sini tuh, nah, yang menyatu dengan CT itu adalah rangkaian 1, 2, dan 4. Dan yang tidak menyatu dengan CT yaitu rangkaian 3. Seperti itu. Untuk penyearah gelombang dengan dioda, ada yang mau ditanyakan nggak ya? Gimana? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke rangkaian nomor 5. Nah, di rangkaian nomor 5 ini, penyambung kapasitor sebagai penghalus tegangan output penyiaran. Di sini tuh dari rangkaian yang awal yang cuma ada dioda dan ada resistor. Nah, di situ ditambah sebuah kapasitor 10 mikrofarad. Untuk komponen sumbernya itu masih sama. Di sini pakai alternator dan outputnya itu 24 volt. Nah, bentuk rangkaiannya itu kalau diprotes itu kayak gini. Nah, salah, sorry. Nah, bentuk rangkaiannya tuh kayak gini. Dia ditambahin kapasitor polar. Nah, komponennya itu nyarinya sama di sini keywordnya dimasukin polar aja. Polar. Terus kapasitor. Nah, kita dapat kapasitor polar. Kita masukin, klik OK. Nah, kita langsung inputkan ke sini. Jangan lupa, ini nilainya tuh 10 mikro. Kalau baru taruh itu, dia nilainya 10 M. Nah, itu diganti jadi 10 U. Kayak gitu. Nah, untuk bebannya di sini kita taruh 100 ohm. Nah, kayak gini jadi rangkaian 5. Nah, di sini ditanyain juga bentuk grafik. Bentuk grafiknya tuh kayak gimana? Kita run aja. Ini PI-nya masih sama di sebelum dioda dan setelah kapasitor dioda dan sebelum resistor. Oh ya, nah ini bentuk gelombangnya. Nah, ini bentuk gelombang dari rangkaian 5 yang menggunakan kapasitor. Tegangan inputnya masih sama, masih tegangan bolak-balik. Dan di sini outputnya itu sudah ketambahan kapasitor. Jadi dapat dilihat tegangannya itu nggak langsung nungkik ke bawah ke yang tadi itu, yang rangkaian 4 atau rangkaian 3. Jadi itu dia tuh lebih landai. Nah, dia tuh lebih landai seperti ini. Nanti teman-teman bisa screenshot atau sekarang. Bentuknya kayak gini. Coba yang ditanya lagi. Nah, bandingkan bentuk
bandingkan bentuk gelombang tegangan output dengan tambahan kapasitor. Dengan yang tanpa kapasitor, apa kesimpulan Anda? Nah, dari rangkaian yang ditambah dengan kapasitor itu, tadi kan bisa dilihat bentuk gelombangnya tuh lebih landai. Nah, lebih halus. Sedangkan yang tidak ada kapasitor, dia tuh langsung turun. Langsung naik, turun, naik, turun. Nah, gelombang langsung lembah lagi, kayak gitu. Sedangkan yang dengan kapasitor, dia tuh lebih halus, turunnya lebih landai. Nah, di sini ada lagi, ukurlah komponen tegangan rata DC dari tegangan output menggunakan voltmeter dan tegangan ripple dengan osiloskop dalam bentuk VPP. Nah, di sini tuh kita diminta untuk menghitung ripple. Ripple itu tadi yang tegangan outputnya. Tegangan outputnya nilainya berapa, VPP-nya. Mari lihat. Nah, dari rangkaian 5 tadi, di beban resistornya itu 100 ohm, dia tuh bentuknya kayak gini. Tegangan ripple-nya itu, nah di sini bisa lihat dia tuh satu kisaran berapa dVTS. Nah dia tuh kira-kira ada di 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Kita kalikan dengan pengalinya itu 2. Jadi VPP-nya itu 2 dikali 4 div. 2 kali 4 div itu 8. Nah, jadi untuk VPP-nya itu dia, di sini 9 ya. 1,8 dikali 5. Beda ya. Di sini tuh 9 volt. Terus untuk VP-nya itu kita bagi 2 aja. VP-nya itu 9 bagi 2, 4,5 volt. 4,5 VP. Untuk RMS-nya itu tinggal kita kali 0,707. Nah, hasilnya itu 3,18 volt. Nah, untuk menghitung persen ripple, di sini ada rumusnya. Nah, rumusnya itu V AC RMS, yaitu ini 3,18 dibagi VDC. Nah, VDC-nya itu kita dapat dari ukurnya sebentar. Nah, ini kita ukur pakai voltmeter aja sebagai tegangan sumbernya itu. Nah, di sini tuh terbaca 12 volt. Wait, nggak kelihatan. Nah, terbaca 12 volt. Langsung kita input aja ke tabelnya. Di sini tuh 12 volt. Nah, di sini 12 volt. Nah, langsung masukin sini 3,18. 3,18 dibagi 12. Tiga koma 18 dibagi 12. Hitung dulu. Hasilnya tuh 0,26 dikali 100% jadi 26%. Jadi ripple-nya itu 26%. Nah, untuk yang berikutnya yaitu dengan hambatan 470 dan 100, teman-teman bisa buat sendiri. Rangkaiannya sama dengan nilai kapasitornya itu 10 mikrofarad. Nah, sekarang
gantilah nilai kapasitor polarnya dengan 1000 mikrofarad. Nah, di sini tuh kita ganti tegangannya dari 10 jadi 1000 mikrofarad. Nah, Vin V-outnya masih sama di run. Nah, bentuk tegangannya itu, untuk tegangan outputnya itu dia makin landai. Makin landai karena apa? Karena nilai kapasitornya itu lebih besar dari yang sebelumnya. Itu bisa kita besarin. Nah, kalau dihitung itu dia ada di kira-kira itu 0,8 div. 0,8 div dikali pengalinya 1 jadi 0,8. Dulu. Oh, ini langsung masukin aja. Tadi bebannya 1000, ininya itu 0,8. 0,8. Nah, 0,8 VPP. Jadi untuk VP-nya itu dia 0,4. 0,4. Nah, VLMS-nya nanti 0,4 dikali 0,707. Oh iya, di sini ada pertanyaan lagi. Bandingkan output tegangan dengan kapasitor 1000 mikrofarad. Ini dengan yang menggunakan kapasitor 10 mikrofarad. Nah, gimana? Tadi kan udah jelas kelihatan kalau bedanya tuh di sini dia lebih landai untuk yang kapasitor 1000 mikrofarad. Langsung isikan aja. Nah, tegangan dengan kapasitor 1000 mikrofarad lebih halus dibandingkan dengan kapasitor 10 mikrofarad. Untuk nilainya ini sama dengan rumus yang di atasnya. Nanti teman-teman bisa cari. Untuk komponen VDC-nya juga sama. Di sini tuh dia 12 volt. Diukur pakai voltmeter. Nah, diukur pakai voltmeter ini dia masih 12 volt. Dan untuk persen ripple-nya rumusnya juga sama. Nah, nanti itu dibandingin nilai persen ripple sebagai hasil pengaruh variasi beban RL dan variasi nilai filter. Tentukan aja pembahasannya. Nah, nanti itu yang dibahas tuh persen ripple-nya dari kapasitor 10 mikrofarad dan 1000 mikrofarad tuh hasilnya kayak apa. Dan terhadap pembebanan juga hasilnya kayak apa. Nah, teman-teman bisa tulis di sini. Nah, kita lanjut ke rangkaian nomor 6. Rangkaian nomor 6 ini komponen sumbernya masih sama. Di sini juga masih ada dioda, kapasitor 1000 mikrofarad. Oh ya, di sini berarti ketambahan beban. Jadi ada 270 dan 470. Di sini juga ada dioda Zener. Rangkaiannya seperti ini. Nah, di Proteus itu rangkaian 6. Nah, ini seperti ini rangkaiannya. Di sini ada dioda, ada beban 270 ohm, kapasitor 1000 mikrofarad, dioda Zener. Nah, dioda Zener itu bisa dicari sama komponennya, tinggal diketik aja diode strip Zen. Nah, nanti teman-teman bisa klik ketemu, langsung input ke lembar kerja ini. Nah, di sini juga ditambahan 1000. Oh ya, kita di sini pakai 1000 aja pembebanannya. Lalu dicari V-in-nya untuk melihat apakah dia gelombang masih bolak-balik, dan ini V-out-nya juga untuk mengukur ripple-nya, tegangan ripple. Kalau di run tuh hasilnya seperti ini. Nah,
Jadi itu hasilnya ini akan semakin halus. Nggak jauh beda dari rangkaian sebelumnya. Nilainya juga ini. Nah, balik ke ini. Nah, kalau yang ini tuh nggak ditanya bentuk gelombangnya tuh seperti apa. Yang ditanya tuh di sini berapa tegangan turun feed drop dari 270, terus berapa tegangan keluar dari sumber, dan berapa tegangan ripple-nya. Nah, di sini kita carinya itu pakai voltmeter untuk mengukur nilai sumbernya ini. Di sini dia terbaca 12 volt, dan untuk mengukur feed drop di hambatan 270 ini dia tuh nilainya tuh 0,27. Langsung kita inputkan saja. Di sini feed drop-nya tadi 0,27. 0,27 volt. Untuk Vout-nya itu 12. Dan V-ripple-nya kita lihat di osiloskop. Nah, V-ripple itu yang warnanya biru. Di sini tuh dia nilainya tuh kira-kira setengah div atau setengah kotak. 0,5 div dikali pengalinya di sini itu 1. 0,5 dikali 1 itu 0,5. Nah, 0,5 dia tuh dicari sampai dapat VRMS-nya. Untuk dapat VRMS-nya itu berarti tadi kan 0,5 IPP 0,5 IPP dibagi 2 dikali 0,707. Nah, nanti dapat. Nah, terus dihitung berapa nilai arusnya untuk arus di beban 270, beban di 1000 tadi, arus beban di 1000 yang ada di paling kanan, RL, terus arus di dioda Zener-nya. Nah, di situ udah ada rumusnya, hanya teman-teman tinggal masukkan aja. Nah, berikutnya ke rangkaian ke-7. Rangkaian ke-7 itu tentang regulasi atau penstabilan tegangan output dengan dioda Zener ditambah transistor. Rangkaiannya seperti ini, mirip sama rangkaian sebelumnya, cuma ketambahan sama transistor 2N3053. Nah, di sini untuk komponennya tuh ini. Nah, komponen yang ditambahkan itu ada transistor 2N305. Kalau teman-teman mau nyari itu masukkan aja kode angkanya 2N3053. Nah, nanti dapat transistornya, tinggal dimasukkan seperti ini dan dirangkai kayak gini. Untuk P-in-nya masih sama, ditaruh di ujung sebelum dioda pertama, dan Vout-nya di sini sebelum resistor, resistor 1000 ohm. Nah, di sini tuh yang ditanya tuh berapa tegangan ripple atau outputnya di tegangan AC tersebut. Kita bisa tahu itu melalui osiloskop. Ditunggu. Nah, tegangannya muncul. Di sini pengalinya itu untuk yang tegangan outputnya itu 0,2. Dan yang terbaca di sini itu 1 div. 1 div. Jadi 1 div dikali 0,2 sama dengan 0,2 IPP.
0,2. Nah, 0,2 VPP. Untuk VP-nya itu langsung aja dibagi 2, jadinya 0,1. Lalu dikali VRMS, dikali 0,707, hasilnya 0,0707 VRMS. Nah, sebelum nyari persen ripple ya, kita cari dulu tegangan sumbernya. Untuk tegangan sumbernya kita bisa hitung di sini juga. Nah, kalau dihitung di sini tuh, ini pengalinya di channel A yang warna kuning itu pengalinya 10. Dan di sini terbaca untuk gelombangnya itu ada 3,5 div. Nah, langsung masukin aja 3,5 div dikali 10, 35, terus dibagi 2 untuk dapat VP-nya, dan dikali 0,707 untuk dapat VRMS-nya. Nah, di sini tegangan yang kita dapat itu 12,37 volt. Baru kita bisa dapat persen ripple-nya. Nah, persen ripple-nya itu sekitar 0,5%. Kayak gitu. Nah, ini untuk rangkaian ke-8. Nanti teman-teman bisa nyari sendiri yang rangkaian ke-7 tadi untuk yang beban 470 dan 100. Rangkaian ke-8 ini kita pakai 2 kapasitor ditambah IC regulator 7810 dan menggunakan 1 beban. Nah, untuk di Proteus itu kita simulasiin. Nah, ini bentuk rangkaiannya dan komponen-komponennya. Di sini ada kapasitor 1000 mikrofarad dan kapasitor 0,01 mikrofarad. Nah, bentuk dari IC regulator 7810 itu kayak gini. Teman-teman bisa nyari pakai kode angkanya 7810. 7810. Nah, nanti teman-teman bisa dapat. Ini yang atas sendiri. Oke. Nah, yang dicari itu tegangannya. Bentuk gelombangnya itu kayak gini. Nah, ini tuh gelombangnya tuh lurus, nggak kelihatan. Tapi kalau dikecilin ini lama-lama, ya misalnya cuma sampai segini. Nah, ini coba kita baca. Di sini pengalinya tuh 2 milivolt. Nah, cara bacanya gimana? Kita pakai ini aja. Nah, di sini tuh terbaca untuk VP-nya itu 100 mikrovolt. Kalau dijadiin milivolt itu nilainya 0,1 milivolt. 0,1 milivolt. Itu untuk tegangan output dengan beban 100. Langsung di sini aja di sini. Tadi 0,1 itu VP-nya, berarti VP-nya 0, nah di sini tuh ada 0,2 milivolt VPP. Itu VP-nya kita bagi 2 aja, jadi 0,1, dan VMS-nya dikali 0,707. Dapatnya segini. Untuk komponen VDC-nya, bacanya lewat osiloskop lagi, dia masih sama di 3,5 kalinya 10, jadi tegangannya itu 12,37. Jadi hitung tadi, nah baru kita bisa dapat V ripple-nya. Nah, V ripple di sini bisa kelihatan makin, jadi itu rangkaian bentuk gelombang itu semakin halus. Ya, mungkin itu. Ini yang terakhir ada persen regulasi tegangan. Nah, persen regulasi tegangan itu merupakan atau mencerminkan suatu komponen power supply untuk mempertahankan tegangannya.
Nah, di sini kita cari pakai rumus ini, persen regulasi V tanpa beban. Nah, V tanpa beban itu dianggap sebagai resistor bernilai 1 kilo ohm dan dikurangi tegangan dengan beban rated itu 100 ohm. Nah, di sini tuh kita bisa membandingkan persen regulasi untuk rangkaian nomor 5 dengan C atau dengan nilai kapasitor 10 mikrofarad dan 1000 mikrofarad. Nah, kita kembali ke nomor 5 tadi. Nah, nomor 5. Nah, di situ tadi kan kita baca yang 1 kilo. Nah, di sini tuh dia terbaca 12. Iya, iya, iya. Dia tuh terbaca di sini yang ini 3,18 volt. Nah, untuk yang tanpa beban, kita sudah membandingkan dengan rangkaian sama dan beban yang berbeda, yaitu di sini 100. Kita anggap aja mungkin di sini 2 volt karena belum dihitung kan. Ini untuk nyontoin aja. Nah, jadi itu persen regulasinya tuh kita masukin di sini untuk P tanpa beban. Tadi 3,18 dikurangi P dengan beban rated. Tadi kita anggap itu 2. Lalu di sini dibagi dengan tegangan tanpa beban itu 3,18 juga dikali 100%. Nah, nanti dapat persentase dari persen regulasinya. Terus dicari juga untuk nilai kapasitor 1000 mikrofarad. Nanti dapat persennya, terus teman-teman bandingin. Nah, ini tuh nggak cuma untuk nomor 5, lakukan untuk nomor 6, 7, dan 8. Dan teman-teman kasih komentar gimana hasilnya. Nah, itu aja. Nah, untuk acara 4 itu tadi ada yang mau ditanyain nggak ya? Gimana? Kalau masih bingung bisa tanya. Halo. Hmm. Oh iya, ya udah misalnya nggak ada kita masuk ke kisi-kisi pembahasan. Kisi-kisi pembahasan acara 4 itu ini sebentar. Nah, untuk kisi-kisi pembahasan itu ada 6 poin. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Kalau yang bingung bisa ditanyain ke PJ-nya langsung. Di sini juga ada tugas pretest. Dihapus minimal 2. Nah, ini untuk contoh lampiran. Gambar gelombang yang nanti dilampirin di laporan tuh seperti ini. Bentuknya tuh kayak gini. Nanti teman-teman kasih ditunjukin mana V-out, mana V-in-nya. Nah, file protesnya itu nggak usah dilampirin, tapi harus dibuat supaya bisa. Ini dari PJ-nya langsung dan dikumpulkan itu ke emailnya ini udah ada Ilham Bintang, subjeknya diperhatiin, subjeknya dan nama filenya tuh ini. Nah, ini ada kontak personnya. Nah, mungkin itu aja dari aku. Ada yang mau ditanya lagi nggak ya? Halo, gimana, gimana?
Belum ada. Gimana? Belum ada. Belum ada. Oh ya udah nanti itu siap. Bentar. Ini PJ-nya ada nggak ya? Nonton nggak ya? Ya dari Mas Ilham Bintang mau nambahin nggak ya? Nggak ada. Oke aman. Siap. Pak Ijal lagi sholat nih. Ya udah mungkin itu aja sih dari aku, dari Pak Ijal juga. Pak Ijal kayaknya lagi sholat. Husnuzon banget sih. Diangkat nggak? Ditelepon nggak diangkat.